Saya menyapa Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Marilah kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8 sampai 13. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8 sampai 13. Marilah kita bersama-sama membacakannya. Di bawah perikop Tuhan penolong disi ulat Israel. Akan tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan telah menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang marah terhadap engkau akan mendapat malu dan kena aib. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saya kembali menyapa Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Saya akan memberikan tema dalam perenungan kita pada saat ini, yaitu Allah penolong yang setia. Allah penolong yang setia. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan ini tentu kita sangat membutuhkan yang namanya pertolongan. Mungkin pertolongan dari teman, saudara, keluarga, bahkan tidak dipungkiri lagi banyak orang-orang meminta pertolongan kepada dukun. Tetapi ini semua tidak menjamin keselamatan kita karena pertolongan yang mereka berikan hanyalah sementara. Bahkan sering kita lihat mereka kadang memberikan pertolongan karena ingin meminta balasan juga, atau apa yang mereka inginkan akan kita berikan kepada mereka. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar bahwa ada satu pribadi yang selalu menolong kita melebihi sesama kita manusia. Bahkan firman Tuhan pada hari ini saya membagi 2 poin penting. Poin yang pertama yaitu dipilih dan diteguhkan. Dipilih dan diteguhkan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat ini Allah memilih bangsa Israel dan menetapkan mereka. Pemilihan ini sudah ditetapkan dari nenek moyang mereka, yaitu Abraham dan Yakub. Pemilihan ini dilakukan Allah berdasarkan iman Abraham kepada Allah, sehingga Allah melakukan perjanjian kepada Abraham bahwa keturunannya yang menjadi bangsa pilihan Allah. Tetapi bangsa pilihan itu melakukan kejahatan di hadapan Allah, sehingga mereka dibuang selama 70 tahun ke dalam pembuangan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pembuangan ini mereka mengalami kecemasan dan kekhawatiran karena kondisi pada waktu itu penguasa besar Persia berperang melawan Babel. Jadi bangsa Yehuda semakin takut tentang bagaimana kehidupan mereka. Bangsa Israel pernah meminta pertolongan kepada bangsa-bangsa lain, tetapi tidak mereka temukan. Karena apa yang mereka alami, apa yang mereka dapatkan ketika mereka membutuhkan pertolongan dari sesama mereka, yaitu kekalahan. Akibat kekalahan mereka membuat mereka diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi ketika kita
Tetapi ketika mereka kembali mengingat dan meminta serta berseru kepada Allah, maka Allah mendengarkan seruan mereka dan menolong mereka. Sehingga Allah kembali mengumpulkan mereka di berbagai penjuru dan menyatukan kembali sehingga mereka diselamatkan, dibebaskan dan memperoleh janji Allah, yaitu janji kepada nenek moyang mereka tentang tanah pusaka Kanaan, yaitu tanah Kanaan. Dan sebagaimana bangsa pilihan, karena Allah ada di pihak mereka serta menolong menyertai mereka dan tidak akan meninggalkan mereka sendiri. Dapat kita lihat di pasal 41 ini, ayat Allah mengangkat kembali janjinya kepada nenek moyang Israel bahwa Ia akan menyertai dan melihara mereka. Sehingga kita dapat lihat di ayat 10 Allah memberikan perintah supaya mereka tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir karena Allah menyertai mereka. Bapak Ibu yang terkasih, di poin kedua yaitu pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Dapat kita lihat di ayatnya ke-10b sampai 13. Pertolongan Tuhan kepada Israel dapat kita lihat di ayat yang 10b sampai 13. Bapak Ibu yang terkasih, bagian ini merupakan pertolongan Allah kepada bangsa Israel yang membuat semua musuh bangsa Israel mendapat malu dan kena noda. Dan bukan hanya itu, Allah juga membinasakan setiap orang yang mau melawan bangsa Israel karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Serta Allah juga telah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel bahwa Allah akan selalu menolong dan menyertai bangsa Israel terhadap musuh-musuh mereka dan tidak akan pernah membiarkan bangsa Israel mendapat malu. Walaupun bangsa Israel sering membuat Allah kecewa, marah, serta mau menyembah Allah-Allah lain, menyembah berhala-berhala yang dapat melukai hati Allah, yang dapat membuat Allah murka dengan kehidupan mereka. Namun Allah terus memberikan belas kasihan, menolong menyertai mereka karena Allah terus mengingat-ingat janji-janjinya kepada Abraham. Ini semua terjadi karena Allah telah menolong mereka. Karena mereka adalah pilihan Allah. Pilihan yang sangat telah dibuat janji kepada bangsa Israel. Adalah pilihan Allah. Bahwa mereka akan mendapatkan tanah perjanjian itu. Dengan memperoleh itu, mereka akan di dalam penyertaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, sehingga kita dapat meminta pertolongan kepada sesama kita, meminta pertolongan daripada dukun-dukun, tanpa melibatkan Tuhan di dalam pergumulan kita. Kita merasa pergumulan kita sangatlah besar, tidak ada jalan lain. Seperti ketika kita sakit parah, kita beranggapan bahwa sakit kita itu diberikan oleh orang lain. Sehingga jalan keluarnya, kita datang ke dukun untuk memperoleh kesembuhan yang secara jasmani, yang secara cepat. Tanpa kita sadari Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengandalkan manusia, kita sama saja mengecewakan hati Tuhan. Ketika kita mengandalkan pengetahuan orang-orang pintar seperti dukun, kita sendiri membuat Tuhan sangat marah, membuat Tuhan murka dengan apa yang kita alami, apa yang kita percayakan kepada sesama.
Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita sudah melibatkan Tuhan di dalam segala masalah kita, pergumulan kita? Karena kita tahu Bapak Ibu yang terkasih, bahwa setiap pergumulan kita tidak akan pernah melampaui segala kekuatan kita. Tetapi setiap pergumulan kita dapat menguji kita, apakah kita mau menyerahkan atau melibatkan Tuhan di dalam segala proses kita, masalah kita, atau melarikan diri di hadapan Tuhan, menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Seperti anak-anak muda pada saat ini, ketika masalah semakin datang kepadanya, ia merasa dirinya sangat tidak bisa mendapatkan jalan keluar, sehingga ia menarik diri ke hadapan Tuhan, melakukan pergaulan-pergaulan bebas, minuman-minuman alkohol, melakukan berbagai hal yang membuat hati Tuhan itu sakit, membuat Tuhan itu marah. Untuk itu ketika sudah mendengarkan firman Tuhan ini, di dalam ayat ini mengingatkan kita bahwa segala apapun yang kita gumulkan, apapun yang kita rasakan saat ini, tidaklah melampaui apa yang menjadi pemikiran kita. Bukan tidak melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan melihat standar kekuatan kita, standar kemampuan kita ketika kita menghadapi bermasalah yang bertubi-tubi, yang menganggap kita tidak dapat melewatinya. Bapak Ibu yang terkasih, tanpa kita libatkan Tuhan di dalam segala pergumulan kita, baik di dalam ekonomi kita, keluarga, bahkan ketika kita di dalam sekolah, perkuliahan. Saat ini, janganlah pernah mengandalkan diri sendiri atau menganggap diri kita hebat, dapat melewatinya sendiri tanpa ada penyertaan Tuhan, tanpa ada penolong yang sejati. Karena kenapa? Tuhan selalu menolong anak-anaknya ketika ia mau menyerahkan kehidupannya sepenuhnya untuk Tuhan pimpin, maka kita akan menerima janji-janji di dalam kehidupan kita. Apa itu janji? Kita akan tahu apa itu janji. Tuhan tidak akan pernah mengingkari sebuah janji ketika kita anak-anaknya mampu menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangannya. Maka janji itu akan digenapi di dalam kehidupan kita di setiap hari. Apalagi kita Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang telah diselamatkan menjadi anak-anaknya. Apakah kita mau Tuhan pimpin kita di dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita mau dibentuk menjadi alatnya, dibentuk menjadi serupa apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita? Biarlah kiranya kehidupan kita di dalam dunia ini yang hanya sementara dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Kesempatan ini tidak dapat terulang kembali. Hidup hanyalah sekali. Marilah kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Marilah kita lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan keinginan kita semata. Karena apa yang ada di dunia ini, apa yang kita cari di dalam dunia ini hanyalah sementara, bara fana. Tidak ada yang abadi. Yang abadi itu hanya hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan menempati janjinya memberi keselamatan kepada kita. Marilah janganlah kita berpaling atau menarik diri kita untuk tidak mau mengenal Tuhan. Marilah kita belajar di dalam ayat firman Tuhan ini. Terkhususnya kita belajar bagaimana Tuhan mau mempersatukan bangsa yang sudah bubar, sudah berpecah belah. Tapi karena Tuhan yang mampu berkuasa, karena Tuhan mempunyai
kuasa yang sangat besar, sehingga ia mempersatukan umatnya di dalam satu tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bagaimana dengan kita saat ini? Apa kita masih mengandalkan Tuhan? Apakah kita mengandalkan diri kita? Apakah kita mau menyerahkan kehidupan kita, pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan, atau mengandalkan sesama, keluarga, ataupun bahkan diri kita sendiri? Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan pernah andalkan kekuatan sendiri, karena itu hanyalah berlaku untuk sementara. Karena kapanpun itu kita akan merasa lelah, capek ketika kita hanya berusaha sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan ini jangan hanya sekedar kita dengarkan, tetapi marilah kita hidupkan di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani hari-hari. Cintai prosesmu dan jangan pernah hidup di dalam protes. Karena ketika kita lebih banyak memprotes dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan memperoleh keselamatan. Terima kasih, biarlah firman Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom.